ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran di hari ini. Untuk pembahasan PKN kali ini kita masih akan membahas masalah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa fungsi dari Pancasila yaitu sebagai dasar negara adalah sebagai ideologi bangsa, sebagai dasar falsafah negara, sebagai azas kehormatan atau jiwa bangsa, dan sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan untuk menjadi petunjuk dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia, baik dari segi sikap maupun perilaku. Jadi maksudnya di sini bahwa semua yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu harus dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini akan guna kasih beberapa contoh mengenai atau perihal pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dengan sila yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa itu isinya mengandung bahwa percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Lalu berikutnya saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Jadi maksudnya di sini kita harus bisa bekerja sama dan menghormati teman-teman atau saudara-saudara kita yang berlainan agama dan kepercayaan dengan kita. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah, itu sudah jelas ya. Otomatis kita berlainan agama juga kita harus bisa menghormati tata cara teman-teman kita ya dalam menjalankan ibadahnya atau menjalankan hari-hari besarnya. Yang berikutnya, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Jadi masyarakat Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih suatu agama yang memang sesuai dengan kepercayaannya ya, agama yang memang tidak diakui oleh Indonesia. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab di sini mengakui bahwa persamaan harkat, nilai, derajat, kedudukan, dan martabat manusia atau harga diri sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Saling mencintai sesama manusia. Yang berikutnya, tidak semena-mena terhadap orang lain, gitu ya. Jadi kalian tidak boleh melakukan kekerasan kepada teman-teman, tidak boleh seenaknya kepada teman-teman, itu ya, atau kepada sesama. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan di sini mungkin contoh kecilnya itu melakukan bakti sosial atau barangkali ada teman-teman yang kena bencana alam, rumahnya kebanjiran, ya itu harus bisa kita saling tolong menolong. Lalu berani membela kebenaran dan keadilan, itu ya, berani membela kebenaran dan keadilan sudah jelas. Kalau seandainya teman kita ada yang satu terjadi perselisihan atau apa ya, kita di situ harus bantu, bisa menjadi penengah gitu kan, bisa menjadi penengah, bukan berarti memihak satu teman atau memihak teman yang lain, tidak gitu ya. Lalu yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Sila persatuan Indonesia di sini pengamalannya yaitu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Berikutnya cinta tanah air dan bangsa, itu sudah jelas ya, kita sebagai warga negara Indonesia harus merasa cinta dan bangga sebagai warga negara Indonesia. Itu dapat mengembangkan pergaulan dan mengutamakan persatuan dan kesatuan ya. Mengembangkan persatuan dan kesatuan di sini sudah jelas bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, yaitu yang Bhinneka Tunggal Ika itu ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi sudah pasti gitu kan, kita yang berbeda budaya harus tetap bisa saling menghormati, menjaga pergaulan, tidak apa ya istilahnya, tidak merasa oh saya orang Jawa merasa paling bagus sendiri, kamu ini tidak gitu kan ya. Jadi kita tetap harus bersatu walaupun kita berbeda-beda budaya, berbeda-beda adat istiadatnya. Lalu yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini mengandung pengamalan yang isinya tidak memaksakan suatu kehendak pendapat, suatu kehendak atau pendapat kepada orang lain. Jadi sudah jelas ya bahwa kalau kita punya urun saran atau apa ya dirembukan. Jadi tidak semata-mata bahwa kamu harus pakai pendapat saya, kamu harus setuju pendapat saya, tidak seperti itu ya.
Lalu mengutamakan musyawarah gitu ya, mengutamakan musyawarah atau kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan. Itu udah jelas bahwa setiap ada permasalahan, setiap ada suatu kegiatan apa-apa harus dirundingkan, dimusyawarahkan terlebih dahulu. Lalu musyawarah atau proses pengambilan keputusannya harus dengan semangat kekeluargaan dan akal sehat, itu tadi ya, supaya untuk menghindari gontok-gontokan itu dalam satu rembukan tadi itu ya. Lalu bertanggung jawab untuk melaksanakan dari hasil musyawarah yang atau keputusan yang sudah disepakati. Jadi maksudnya di sini ya, kita harus bisa bertanggung jawab dengan hasil keputusan yang sudah memang sudah disepakati gitu kan. Jadi jangan sampai hasil musyawarah kita sepakat dengan hasil musyawarah, tapi setelah pada saat pelaksanaannya kita tidak bisa bertanggung jawab pada tugas yang sudah diberikan kepada kita gitu kan. Jadi dari hasil musyawarah itu kita harus bertanggung jawab gitu kan, apapun hasil dari rapat tersebut atau hasil dari musyawarah tersebut. Yang terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial ini mengandung pengamalan dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu harus bisa menghormati hak orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban itu ya, dan bersikap kekeluargaan adil, dan harus bisa bergotong royong, suka memberi pertolongan kepada orang lain, dan menjauhi sikap pemerasan pada orang lain itu ya. Jadi sudah jelas di situ bahwa semua orang atau semua masyarakat Indonesia memiliki hak dan kewajiban. Nah, kita sebagai sesama harus bisa menghormati hak-hak teman-teman kita atau saudara-saudara kita gitu kan ya. Lalu kita pun harus bisa memberikan pertolongan kepada orang lain di sini, yang bisa memberikan pertolongan tentunya sekemampuan kita gitu kan ya. Kemampuan, kalau kita memang bisa memberikan pertolongannya secara ide atau tenaga, ya sumbangkanlah ide dan tenaga kalian untuk bisa memberikan pertolongan pada kalian. Lalu tadi menjauhi sikap pemerasan, udah jadi pasti ya kalian tahu ya, biasanya di antara kita atau di antara kalian itu suka yang bahasa kalian itu apa ya, malak ya itu. Nah berarti tidak boleh itu. Berarti kalau kalian sampai ada yang malak, ngetrek gitu kan, seberapapun kecil jumlahnya, berarti kalian sudah melanggar pengamalan pada di Pancasila, yaitu sila yang kelima. Nah itu tadi ya contoh-contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Jadi kita sebagai masyarakat harus bisa memposisikan diri kita dengan baik, tepat, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah anak-anak, untuk kali ini pertemuan kita di pembelajaran hal ini selesai ya. Bunda harap kalian bisa memahami apa yang sudah dijelaskan tadi. Oh ya, jangan lupa kalian kerjakan tugas-tugasnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.